Karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa kuasa-Mu. Dan biarlah hari ini lewat firman-Mu yang berotoritas, lewat pencerahan Roh Kudus yang berkata-kata dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di akhir-akhir ini segala sesuatu akan diperhadapkan dengan hidup kami. Kami membutuhkan hikmat-Mu, kuasa-Mu, kesabaran di dalam Engkau ya Bapa. Supaya ketika kami berjalan, kami tetap melihat cahaya kuasa-Mu. Kami tetap melihat cahaya-Mu sebagai panduan di dalam hidup kami. Meskipun Bapa berbagai macam yang harus kami hadapi, tetapi kepastian di dalam Engkau akan membawa kami semakin hari semakin didewasakan iman kami, sehingga kami bersyukur atas lawatan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa atas semesta alam, atas hari ini kami yang hadir Bapa. Diberkatilah nama kuasa dan kerajaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, pelayanan kami, bahkan seluruh bisnis pekerjaan kami. Tidak ada satupun, semua yang kami miliki di dalam hidup ini tidak kami serahkan di dalam Engkau ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau supaya kami memiliki kemenangan dan berkemenangan di dalam Engkau saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Semua kita percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur kalau hari ini saya dan saudara masih Tuhan berikan kesempatan. Ya, kesempatan adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan, saudaraku. Ya, kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya, makanya kita harus menggunakan. Ada berbagai macam, mungkin sudah kita dengar, waktu tidak bisa kembali. Ya, saya sudah umur 42 tahun. Saya mau 25 tahun lagi, nggak bisa. Ya. Tidak bisa kembali. Waktu tidak bisa kembali. Bapak Ibu masih kehilangan uang, masih bisa dicari. Ya. Kalau sakit masih bisa disembuhkan. Tetapi ketika waktu sudah berlalu, maka tidak bisa diulang lagi. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan akan menguatkan saya dan saudara lewat renungan firman Tuhan tentang hubungan. Saya merasakan hubungan ini sesuatu yang sering sekali terjadi kita alami. Ya, hubungan adalah kondisi yang terus berlangsung, yang tidak pernah terputus. Ya. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hubungan. Gereja bulan ini memberikan renungan bagi kita tentang relationship. Ya, kalau dalam bahasa Inggris relationship, yang artinya adalah hubungan. Hubungan itu tidak boleh putus. Definisi hubungan saudaraku ada timbal balik. Ya, ada menerima, ada memberi. Ada yang berbicara, ada yang mendengar. Ada yang memberi kekuatan, ada yang lemah. Ada yang mencari, ada yang mendapat. Itulah hubungan. Dan hari ini gereja memberikan ini kepada kita supaya jemaat Tuhan, supaya saya dan saudara bisa melihat dengan jelas. Lihat dengan jelas apakah hubungan kita hari-hari ini sedang baik-baik saja atau tidak baik. Apakah hubungan kita hari ini antara kita dengan Bapa di surga sedang baik-baik saja atau tidak. Atau mungkin hubungan kita dengan sesama suami istri, orang tua dengan anak di dalam gereja sedang baik-baik saja atau tidak. Inilah saatnya saudaraku, kita harus diuji dalam hubungan. Firman Tuhan berkata, kalau pisau atau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia. Di dalam itu adalah hubungan. Ya, di dalam hubungan itulah terjadi. Oleh sebab itu, seluruh hubungan mesti terjaga dengan baik. Harus terjaga dengan baik. Ya. Bapak Ibu memiliki hewan peliharaan, katakanlah hewan kesayangan. Apakah itu kucing Anggora? Apakah itu burung merpati atau burung tekukur? Bapak Ibu pasti merawat dia, menjaga dia.
Ya apalagi kita yang punya istri, punya suami, pasti kita menjaga hubungan baik, saling mendengar. Tidak hanya kita mau didengar, tetapi sama-sama harus mendengar, menguatkan. Itulah hubungan. Suami kalau tidak mau mendengar apa yang dibilang istri, bisa cemburu istrinya. Nanti dia masak sambil mukul-mukul kuali, ketang gitu ya. Kalau ada yang seperti itu ibu-ibu, bertobatlah di dalam Tuhan. Amin. Kita rileks hari ini saudara. Ya, hubungan itu begitu harus terjadi, tidak bisa putus. Hubungan itu seperti air yang mengalir, tidak boleh berhenti. Kalau airnya mengalir berhenti, maka dia akan ngejim. Bapak Ibu mungkin pernah punya mobil, motor, jangan lupa ganti oli. Kalau dia nggak diganti oli bisa ngejim, ya kan Pak Alu kan? Kalau sudah ngejim melekat mesti turun mesin, banyaklah keluar uang. Kalau hubungan itu tidak baik, maka akan ada beban masalah, nggak bisa tidur. Kemarin saya ada sedikit hubungan yang tidak baik dengan istri saya. Saya mau terus terang saja, di dalam Tuhan kita nggak boleh tutup-tutupi supaya iman jemaat dibangun. Saya capek. Tolong dulu korek kuping. Saya nggak pandai korek kuping saya sendiri dengan bersih. Entah apa HP dipeganginya, sambil mungkin menggerutu ya udah nggak jadi dikorek. Nggak usah dikorek. Saya merajuk. Saya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga merasa saya paling berkuasa. This is the real. Inilah nyata. Tapi ibu saya lakuin semuanya. Lalu malam pun dibilang istri saya di tempat tidur, Pak maafkanlah ya tadi. Nggak terima, masih tidak terima. Aku ingat firman Tuhan. Ingat, sebelum matahari terbenam kau harus memaafkan istrimu. Benar Bapak Ibu, tidak saya maafkan. Ini bukan fakta, Tuhan tahu. Biar saja. Nggak tahu dia harus sekali 2 minggu pulang ngorek kuping wajar dia nggak bisa. Inilah laki-laki. Itulah luar biasanya Tuhan. Nah, lalu kemarin nangis, malam nangis dia wanita. Kalau wanita perempuan, kalau dia sudah nggak ini dengan suami, dia nangis. Saya masih ingat kesalahan dia. Ingat, hati-hati Bapak Ibu. Bulan ini bukan olok-olok gereja memberikan renungan. Ingat, siapapun Bapak Ibu akan digerus masalah hubungan. Saya saksikan dulu. Saya ngalamin. Saya nggak mau nyeritain orang. Lalu masih nggak mau terima ya. Nah, udah. Hanya ngorek kuping karena saya nggak pandai ngorek kuping yang bersih, yang gatal ya. Pagi-pagi pun dia bilang, Pak maafkan aku. Ya, belum terima ini hati. Hati-hati Bapak Ibu, sebulan ini kita diiris masalah hubungan. Lalu mau berangkat kerja. Jam 6 berangkat. Pak maafkan aku. 3 kali istri saya bilang. Aku bilang, ya aku maafkan, selesai. Tapi tetap belum terima. Sepanjang jalan sampai ke kebun, saya masih mengingat korek kuping ini kok gak mau dia korek kuping. Hati-hati Bapak Ibu. Inilah kesempatan ini. Tetapi ketika sampai di rumah kebun, saya tertidur sendiri. Barulah saya bisa melepaskan pengampunan. Barulah saya mau melepaskan pengampunan. Ingat, saya tidak menambah mengurangi, inilah kesaksian saya. Setelah tempat tidur saya sendiri baru saya ingat ampun. Hari-hari ini hubungan mesti diubah. Pasti dialami gesekan. Itulah sebabnya gereja memberikan renungan ini. Dan bukan hanya orang
siapapun pasti dia hadapkan dengan hubungan. Loh Bapak Ibu, jangan nanti seperti lagu Malaysia, hubungan kita. Yang lagu tahu itu ya, Pak Moses tahu itu lagu Malaysia. Na 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 na. Hati-hati hubungan. Ternyata hubungan itu ada dua. Hubungan pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, jadi hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua hubungan adalah manusia dengan manusia. Oh ini seru ini. Yang paling seru nanti hubungan manusia dengan manusia ini. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan vertikal. Dalam Yohanes 4 ayat ke-24 dikatakan, ya coba dilihat Yohanes 4 ayat 24. Nah, manusia dengan Tuhan, inilah hubungan pertama. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah dia harus ada penekanan, nggak boleh ditawar, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hubungan dengan Tuhan nggak bisa ditawar. Kalau Bapak Ibu menawar ayat ini, Bapak Ibu tidak akan hidup dalam roh. Ya. Makanya ketika Bapak Ibu mau membuat hubungan baik dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh, menyembahlah di dalam roh. Penyembahan di dalam roh kita akan alami di saat penyembahan. Seperti ini di gereja. Penyembahan bisa di dalam doa. Nah, ini yang pertama. Hubungan manusia dengan Tuhan itu yang perlu kita ketahui, kita berhubungan dengan roh Tuhan. Lalu hubungan dengan Tuhan itu mesti kudus. Nah, yang pertama hubungan Tuhan dengan roh, harus dengan roh. Yang kedua mesti kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Ya. Nah, sebab telah tertulis, kuduslah kamu karena aku ini kudus. Dalam bahasa aslinya kudus itu artinya dipisahkan. Oke. Oleh sebab itu Bapak yang dikasih Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu pertama tadi harus di dalam roh, yang kedua harus kudus. Harus dipisahkan. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu datang beribadah ke gereja, menyembah dia, sudah menyembah di dalam roh, jangan lagi ingat-ingat yang di luar sana. Mungkin Bapak Ibu punya bisnis belum selesai, mungkin Bapak Ibu punya baju lagi dijemur, lagi punya ternak belum dikasih makan, seperti kemarin terjadi. Istri saya, ini ya, aku gak jauh-jauh ngasih kesaksian supaya kita mengalami perubahan. Kami lagi ibadah di ke arah Pontianak, apa namanya Pak Pendeta? Sebente. Bagus tempatnya di sana. Kebetulan Pak Pendeta kemarin kami sama ibadah. Lalu begitu kami lagi lihat-lihat, istri saya bilang begini, aduh gawat nih Pak. Kenapa? Anjing kita tadi nggak dikasih makan lebih. Anaknya 8 ekor anaknya, 8. Udah kelaparan lah dia. Jatuhlah nanti anaknya di situ. Aduh, anjing kita tadi. Kita lagi ibadah di pagi, udah lapar ya. Teringat anjing di rumah. Nah, kudus ini maksudnya Bapak Ibu, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, tadi kita sudah menyembah di dalam roh. Jangan ingat yang lain dulu, tinggalkan. Makanya saya sering mengajak Bapak Ibu, ya, ketika kita menyembah Bapa Yahweh, penyembahan di dalam roh, tinggalkan semua sejenak. Semua beban persoalan hidup tinggalkan. Apapun itu, jangan lagi
Nah, oleh sebab itu, memiliki hubungan baik dengan Bapa Yahweh, pertama mesti kita berhubungan dia dengan Roh. Yang kedua, kita mesti kudus, ya, hidup kudus, dipisahkan. Yang ketiga, kita memiliki hubungan dengan Bapa Yahweh itu mesti dengan kasih, ya. Wow, dengan kasih. Coba kita lihat Ulangan 6 ayat yang 5. Ya. Ini saudaraku sering kita ingat. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati. Dari sini ya. Segenap hati, seluruh jiwa. Seluruh jiwamu dan segenap kekuatanmu. Poin pertama yang ditegaskan adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya hubungan baik dengan Bapak Yahweh, jangan marah-marah. Kasih. Tuhan, permohonanku belum dijawab. Ya, jangan seperti kesaksian yang disampaikan Bapak Pendeta Manurung. Ya, ya mau colok itu Tuhan pakai bambu. Ya, ya ini kesaksian memang ini. Karena padinya terendam air, marah dia sama Tuhan. Dia bikin bambu mau dicoloknya, Tuhan pakai bambu. Terakhir mati. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kasih dengan Tuhan. Coba kita lihat lagi Yohanes 14, ya, ayat ke-24. Nah, ini. Siapa yang tidak mengasihi aku, kata Yesus, kata Bapa Yahweh. Nah ini. Siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak memelihara firman-Ku. Firman yang kamu dengarkan itu bukanlah milikku, melainkan milik Bapa yang telah mengutus aku. Jadi mesti memiliki kasih. Ya. Lukas 10 ayat 27, coba lihat. Lukas 10 ayat 27. Nah, dikatakan lagi oleh Yesus, Yesus menjawab. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu. Kasihlah bersamamu seperti dirimu sendiri. Kasih. Baik. Jadi hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan hanya 3. Hanya 3 cara, Bapak Ibu, ya. Cara yang pertama dengan Roh, mesti di dalam Roh, ya. Memiliki hubungan dengan Bapa Yahweh mesti di dalam Roh. Yang kedua mesti kudus. Yang ketiga mesti dalam kasih.